Hai teman-teman dan mami semuanya, kembali lagi di channel Betty-Lin. Terima kasih buat mami dan teman-teman semuanya sudah mensupport channel Betty-Lin sampai hari ini. Jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke mami dan teman-teman semuanya, akhirnya aku bisa kembali lagi mengatur keuangan rumah tangga aku yang kemarin itu sempat vakum. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa aku ceritakan lagi, karena aku benar-benar mau melupakan hal-hal yang pahit ya mam, dan aku mau membuka lembaran baru kembali lagi, semangat mengatur keuangan rumah tangga. Dan aku juga mau ucapkan thank you so much buat mami dan teman semuanya yang sudah selalu nge-support aku di saat aku lagi benar-benar butuh support ya mam, baik di Instagram ataupun di komunitas YouTube aku. Oke mami, kita langsung aja mulai mengatur keuangan rumah tangganya. Di sini aku kembali lagi dengan catatan yang baru. Aku mau membuka lembaran baru dan juga cara aku mengatur keuangan aku juga sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Di sini semua peralatan budgeting aku itu baru ya, mam. Ya, sesuai dengan budget yang kita punya ya. Kalau misalnya kita memang pengen punya yang baru lagi. Oke, ini adalah catatan anggaran aku yang baru. Dan aku mulainya itu dari bulan Maret. Karena aku mau melupakan yang bulan Januari dan bulan Februari. Untuk bulan kemarin itu aku sama sekali tidak melakukan penganggaran lagi. Karena aku sangat sulit banget untuk mengatur keuangan ya mam, dan di sini juga ada campur tangan dari suami aku. Karena aku nggak bisa belanja, karena aku juga tidak bisa keluar, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tentu aja suami aku juga ikut mengatur keuangan aku, tapi ingat tapi ya beda ya dengan aku mengatur keuangan rumah tangga. Oke, kita langsung aja ke topiknya. Jadi kita akan sesuai dengan judul ya. Di video kali ini aku akan mengatur anggaran bulanan khusus untuk di bulan Maret tahun 2025. Kita akan mulai dari income. Untuk income di bulan ini masih sama dengan bulan lalu. Untuk anggaran tetap di bulan ini aku keluarkan sebesar 5.480.000. Sedangkan untuk anggaran tidak tetapnya, yaitu anggaran yang berupa cash. Kalau untuk anggaran tetap itu berupa transferan gitu ya mam. Jadi uangnya itu tidak cash, semuanya ada di bank. Sedangkan untuk anggaran tidak tetap ini adalah uang cash yang aku kelola setiap bulannya. Untuk anggaran tidak tetap, di sini aku mengalami perubahan kategori. Di sini aku persempit kategorinya lagi. Yaitu di sini aku hanya ada kategori groceries, Ricci untuk diri aku sendiri, dan family time. Kali ini aku tambah ke family time karena aku sadar banget ya. Aktivitas di luar ruangan itu penting banget untuk keluarga aku, juga sebagai refreshing kami dari segala rutinitas yang ada. Tidak perlu ke tempat yang mahal, yang penting kita itu bisa refreshing ya, dan budgetnya pun juga nggak tinggi-tinggi banget. Oke, dan untuk di bulan Maret ini aku bisa saving di awal bulan yaitu sebesar 2 juta. Dan mudah-mudahan uangnya tidak akan terpakai gitu ya mam. Dan yang dibawa ini adalah bill atau tagihan tracker aku. Di tanggal 1 aku ada pengeluaran untuk SPP les anak aku, dan juga ada pay letter di tanggal 5 karena sepupuku ada cicil handphone ya. Jadi aku bantu bayar karena pembayarannya itu melalui aku. Jadi aku perlu catat pembayarannya. Untuk SPP sekolah jatuh di tanggal 10. Kuota internet jatuh di tanggal 15, dan untuk wifi jatuh di tanggal 17. Karena tanggal-tanggalnya ini berbeda jatuh temponya, dan ada tagihan yang belum keluar tagihannya sebelum mendekati jatuh tempo ya mam. Jadi aku perlu mencatat supaya aku ingat. Terkadang hari itu berlalu aku sampai kelupaan sekarang itu udah tanggal berapa gitu ya mam, karena saking aku mengikuti arus air gitu aja ya, berjalan aja sesuai dengan apa yang ada gitu, sampai aku juga bisa lupa nih adalah hari apa dan juga sekarang adalah tanggal berapa gitu ya. Oke,
Sini kita akan balik ke daily expenses aku. Di sini aku akan tracker. Aku buat tracker berupa tabel. Jadi setiap hari aku akan catat pengeluaran apa-apa aja yang sudah aku keluarkan setiap harinya dan sesuai dengan kategori yang aku keluarkan. Untuk kategori groceries kemarin sudah aku keluarkan yaitu sebesar 60.000. Aku ada keluarkan untuk pemakaian pembelian deterjen pakaian. Karena kebetulan di akhir bulan itu waktu aku mau cuci pakaian, ternyata deterjennya udah habis gitu ya Mam. Jadi aku perlu segera beli gitu ya. Dan kalau enggak cepet, takutnya nanti bakal menumpuk cuciannya ya. Sekarang aku sudah beli mesin cuci. Jadi sekarang aku itu cuci sendiri dan tidak pakai jasa laundry lagi ya Mam. So aku benar-benar harus segera-segera cuci gitu ya Mam, supaya pakainya tidak menumpuk dan aku kewalahan gitu ya untuk nyucinya. Dan untuk jajan ini seharusnya di kategorinya Ricci ya, karena ini adalah kalau untuk uang jajan memang aku gabungkan aja dengan kategori Ricci, karena anak aku itu lebih baik jajannya daripada kita berdua. Nanti aku akan pindahkan ke tabel yang ini ya Mam. Oke, segitu aja. Dan pengeluaran aku yang sudah aku keluarkan sebelum aku melakukan budgeting itu sebesar 66.300. Jadi nanti aku akan kurangi uang cash yang ada di anggaran tidak tetap di bulan Maret tahun 2025, karena pemakaiannya itu juga di bulan Maret ya Mam. Oke, segitu aja tentang pengeluaran aku yang sudah aku keluarkan terlebih dahulu ya. Dan sekarang mari kita mulai melakukan penganggarannya. Tapi sebelumnya aku perlu mengecek sisa anggaran aku. Bukan sisa anggaran sih, uang cash yang tersisa di dompet reguler aku, di dompet sehari-hari yang aku bawa. Karena di bulan lalu aku itu benar-benar cashless banget, jadi terlalu banyak menggunakan uang cash gitu ya, kebanyakan menggunakan transfer. So aku perlu keluarkan uang cash dari bulan lalu supaya aku bisa mengisi lagi uang cash untuk di bulan Maret. Oke, ini uangnya, mari kita cek ini masih ada berapa uang cashnya. Oke Mami, ini adalah dompet baru aku nih. Aku tidak beli ya, melainkan ini aku dikasih, ada hari spesial tertentu di tempat aku bekerja itu kami mendapat hadiah dan salah satunya ini adalah dompet seperti ini. Aku seneng banget kalau dapat dompet seperti ini ya. Dan mudah-mudahan tahun depan hari spesialnya aku bisa dapat dompet seperti ini lagi ya Mam. Oke, mari kita keluarkan uang cash yang tersisa. Sebenarnya kalau untuk sisa anggaran di bulan Februari kemarin dan Januari itu aku sisanya itu ada di bank ya Mam, jadi tidak aku keluarkan karena aku udah nggak tahu juga sisanya itu berapa, karena aku tidak melakukan pencatatan dan benar-benar tidak aku kontrol keuangan aku ya. Jadi ya udah aja, daripada pusing untuk yang ada di bank, biarkan aja di bank, biarkan aja jadi dana jaga-jaga ya, mana tahu nanti aku butuh transferan gitu ya Mam. Oke, mari kita hitung ini ada berapa. 10, 20, 30, 40, 45.000 untuk uang kertasnya. Oke, kita lihat untuk uang koinnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.200 tambah 6.200. Oke, jadi sisanya ada 51.200. Aku akan masukkan ke envelope. Oh ya Mami, ini adalah dompet baru aku. Kemarin itu juga aku sudah buat video short aku ya tentang semua peralatan budgeting yang aku gunakan untuk di tahun 2025 ini. Dompet besar seperti ini udah lama banget aku incar ya Mam.
Biasanya aku lihat orang di luar negeri itu pakai dompet seperti ini ya. Dan dalamnya itu multifungsi banget, jadi semuanya itu masuk ke dalam. So I like it. Dan kulitnya ini adalah kulit sintetis yang lentur, nggak kaku-kaku banget. Ini yang membuat aku menjadi semakin suka ya. Oke, mari kita keluarkan amplop yang aku perlukan untuk kali ini. Oke, aku akan masukkan ke roll over. Roll over ini envelope-nya aku gunakan untuk sebagai dana jaga-jaga untuk di bulan Maret nanti. Ini aku akan masukkan 45.000, 1, 2, 3, 4, 45.000 di sini. Jadi untuk bulan Maret aku ada dana jaga-jaga 45.000. Kita kembalikan ke tempatnya. Jadi di sini dompetnya banyak banget kantongnya ya, Mam. Ada 1, 2 di samping kanan kiri, dan di sini kayak ini amplop gajian aku. Sisihkan dulu. Dan di sini ada tempat yang besar, jadi sehingga aku bisa taruh amplop lagi di dalamnya. So I like it. Dan juga slot kartunya di sini juga banyak. Ada slot kartu yang berdiri seperti ini, dan juga ada slot kartu yang untuk tiduran. Dan ada tempat untuk taruh foto, tapi aku nggak taruh foto ya, Mam. Malu kalau aku taruh foto, aku rasanya malu aja. Oke. Kita kembali aja dulu. Dan sekarang untuk uang koinnya, untuk uang 1000-an ini aku akan masukkan ke kotak, sedangkan untuk 500 dan 200 ini mau aku kembalikan lagi di dompet cash aku. Ini semua adalah uang 1000-an, lumayan. Jadi uang cash yang aku bawa dari bulan Februari yaitu sebesar 1.200. Oke, aku udah selesai dengan anggaran Februari aku. Sekarang mari kita ke anggaran bulanan aku untuk di bulan Maret tahun 2024. Oke, Mam, ini adalah amplop yang aku gunakan untuk menaruh gaji aku di bulan lalu. Thank you so much untuk bulan Februari atas kerja kerasnya, sehingga aku bisa dapat gaji, dan juga begitu kerja keras suami aku dan support dari teman-teman semua juga ya, sehingga aku bisa tetap semangat walaupun sakit, aku tetap kerja ya, Mam. Dan ya, di bulan ini uangnya tentu aja sudah tidak utuh lagi ya, Mam. Yang aku keluarkan ini hanya untuk anggaran bulanan. Kalau untuk saving itu sudah aku lainkan ya. Dan di sini ada aku catat juga ada pengurangan 66.300 yaitu dari kategori groceries dan Ricci. So di bulan ini akan ada tersisa berapa ya, Mam? Mari kita hitung. Ada 2.520, kita kurangi 66.300. Jadi ada sisa 2.453.700. Oke, mari kita kesampingkan di sini supaya ingat ya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2 juta. 100, 200, 300, 2 juta 300, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Oke, berarti masih ada sisa 3.700. Mari kita hitung 1.000, 2.000, 3.000, 3.500, 3.700. Oke, pas ya Mam, 3.700. Untuk groceries di bulan Maret ini masih ada sisa 570.000 lagi. Karena aku udah jajankan 60.000 ya. Untuk beli deterjen 100, 200, 300, 400, 500, 550, 60, 70. Oke, aku akan ambil yang jelek aja biar nanti yang bagus itu disimpan. Untuk Ricci di bulan ini bersisa 923.700. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 10, 20, 3.700. Ini semua ya Mam. Lanjut ke Betylin, ini amplop aku sendiri, jadi ini keuangan pribadi aku sendiri ya. Di bulan Maret ini aku anggarkan sebesar 630.000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 30.000, 10, 20, 30. Kalau misalnya aku mau beli makan, aku mau nongkrong dengan teman, ataupun sebagai uang transport, semuanya ada di sini ya Mam. Lanjut yang terakhir yaitu family time. Di bulan ini aku anggarkan 330.000, 100, 200, 300, 310, 20, 30. Oke, pas 330.000 family time. Jadi aku sadar banget ya, sejak aku sakit, aku sadar banget ya Mam, bahwa ternyata healing itu sangat penting banget. Terutama aku punya anak kecil, tentu aja anak kecil setelah capek berrutinitas sekolah, apalagi dia sekarang udah aku leskan, jadi otomatis dia itu bisa penat ya Mam. Jadi rasa ingin jalan-jalannya itu bisa lebih tinggi gitu ya. Jadi kami akan healing atau jalan-jalan sebulan sekali gitu ya Mam, karena dananya juga tidak begitu besar untuk family time ya. Oke Mami, aku udah selesai dengan anggaran rumah tangga aku untuk di bulan Maret tahun 2025, khususnya anggaran bulanannya. Thank you so much buat Mami yang sudah nge-support aku, baik secara komen ataupun like-nya. Aku apresiasi banget. Thank you so much. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Bagi yang udah lama bergabung, thank you so much karena selalu sabar menunggu aku untuk upload video. Thank you so much. Waktunya aku pamer undur diri. Jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. So, see you on my next video.